dewa kematian lembut yang pernah dia lihat. Dia mengulurkan tangan dan mengaitkan tangannya di dada nenek, dan mengambil jantung yang masih berdetak di tubuhnya. Kami datang untuk melihat apakah kau menggunakannya dengan baik atau tidak. Ia lalu meletakkan sehelai bulu pada timbangan. Dan jantung nenek itu, jika memiliki bobot yang sama, dia bisa pergi ke surga untuk menikmati sukacita. Tapi begitu timbangan dimiringkan, maka dia akan didorong ke neraka. Nenek segera memberitahu dewa kematian yang sebenarnya. Mengatakan apa yang telah dia lakukan dalam hidup ini tidak bermoral. Tapi dewa kematian terus menatap timbangan. Hati dan bulunya seimbang. Terungkap senyum puas. Nenek menghela nafas lega sekarang. Kemudian dewa kematian membukakan gerbang besar menuju surga. Jika seseorang pergi ke surga, maka seseorang juga akan masuk penjara. Misalnya gadis ini bernama Laura. Karena dia dan suaminya diam-diam memakan buah terlarang di dalam mobil. Terjadi kecelakaan mobil dan meninggal dunia. Dewa kematian juga memenuhi tanggung jawabnya. Membawa dia untuk menghadapi penghakiman. Dan bersiap mencabut hati Laura. Tapi dia menepis tangannya. Dewa kematian memaksa untuk mencabut hatinya. Untuk menimbang beratnya. Hanya menggunakan bulu untuk menimbang. Saya juga dapat melakukan penghakiman bagi Anda. Aku tahu apa yang berat dalam hidupku. Sama sekali tidak seringan bulu. Kalimat ini menyebabkan dewa tak berdaya. Dia menjadi dewa kematian begitu lama. Namun pertama kali bertemu seseorang yang menolak untuk bekerja sama. Dia murka dan akan membuangnya ke 18 tingkat neraka. Tapi Laura masih teguh dengan prinsipnya. Dia juga meminta dewa kematian untuk membawanya kembali ke dunia manusia. Dewa kematian semakin marah mendengarnya. Orang mati tidak diperbolehkan mengganggu pekerjaanku. Dia akan dibuang ke 18 tingkat neraka. Dewa kematian kini kebingungan. Laura menghilang tanpa alasan begitu saja. Kemudian Laura keluar dari kuburannya. Setelah hidup kembali, hal pertama yang dia lakukan adalah pergi mencari suaminya. Sahabatnya melihat Laura, mengira dia telah berubah menjadi zombie. Dia bergegas kabur ke kamar mandi. Karena di bawah pengaruh obat anti-degradasi. Saat ini perut Laura mendidih. Belum sempat menjelaskan ke sahabatnya. Dia sudah meletakkan pantatnya di toilet untuk meredakannya. Melihat Laura tidak ada niat jahat, akhirnya dia membantunya menjahit lengan yang patah. Dalam perjalanan sahabatnya mengantarnya mencari Alex. Seseorang dengan seekor anjing menghalangi jalan mereka. Ternyata anjing hitam ini adalah jelmaan dari dewa kematian. Mereka sama-sama ingat Laura dibawa ke pemakaman oleh mereka. Karena di tubuh Laura ada koin emas keberuntungan. Itulah sebab Laura lolos tanpa alasan dari dewa kematian. Di bawah kekuatan koin emas, dewa kematian hanya bisa membuatnya tinggal sementara di dunia manusia. Dia juga memperbaiki lengan Laura yang diamputasi. Dan menerapkan lapisan warna kulit di atas kulitnya. Kulitnya yang pucat kini kembali segar dan berseri. Alasan mereka membantu Laura adalah karena mereka ingin memenuhi keinginan terakhirnya. Menunggu sampai keinginannya selesai, maka dewa kematian akan menyelesaikan tugasnya, yaitu membawa dia ke 18 tingkat neraka. Setelah berpakaian dia tinggal di penginapan, menunggu kepulangan suaminya. Saat Alex membuka pintu untuk melihat istrinya, dia pikir sedang berhalusinasi. Lalu mengambil bantal dan melemparkannya. Ternyata ini bukan ilusinya. Tapi Alex tidak senang dengan penampilannya. Karena selama di penjara Laura menghilang. Dihadapkan pada interogasi Alex, Laura juga jujur, dan mengakui kesalahan masa lalunya. Dan sekarang dia putus asa untuk mendapatkan cinta Alex lagi. Melihat seluruh tubuh istrinya dengan bekas luka yang dijahit, Alex tahu bahwa dia tidak bisa kembali seperti semula. Apakah kamu masih suamiku? Tidak. Jawabannya membuat hatinya hancur berkeping-keping. Dia hanya bisa melihat Alex meninggalkannya. Namun saat Alex hendak pergi, mobil polisi datang di depan mereka. Lalu memborgol mereka berdua. Ternyata mereka ditangkap karena perampokan bank. Kemudian mereka dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Saat ini Laura masih tenggelam dalam rasa sakit kehilangan suaminya. Sambil berpakaian dia bersiap untuk pergi. Seorang pria menendang pintu. Ternyata Adam datang untuk meminta koin emas keberuntungan.
Dia bergegas mencekik leher Laura, mencari melalui tenggorokannya. Dia bisa melihat koin emas keberuntungan yang jernih. Namun Laura hanya menjentikkan jarinya untuk melemparnya. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.